Film ini dibuka di pertambangan berlian Kanada. Terlihat para pekerja sedang menggali untuk menemukan sebuah berlian. Namun keasikan mereka tak berjalan lancar saat mandor pertambangan menemukan sensor gas metana di pipa besi mati. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan di sekitar area pertambangan. Mengetahui adanya ledakan, sang mandor menyuruh para pekerja untuk segera keluar dari dalam terowongan tambang. Akan tetapi, salah satu pekerja yang panik tak sengaja melempar palu yang mengenai pipa gas metana. Palu tersebut mengeluarkan percikan api dan akhirnya ledakan kedua pun tak bisa dihindari. Ledakan tersebut membuat pintu masuk terowongan tertutup rapat oleh tanah, sehingga mengakibatkan 26 pekerja tambang terjebak di terowongan sana. Di sisi lain, manajer tambang yang bernama Cycle, ia menelepon Perdana Menteri Luar Negeri yang bernama Brooke untuk mengabarkan bahwa terowongan tambang runtuh akibat gas metana yang belum diketahui asal-usulnya. Cycle juga menjelaskan bahwa masih ada beberapa pekerja tambang di dalamnya. Keduanya juga sama-sama bingung karena tak bisa menyelamatkannya karena tak ada lubang untuk masuk ke dalamnya. Brooke kemudian menghubungi pangkalan angkatan udara untuk mengirim alat bor untuk dikirim ke pertambangan menggunakan pesawat. Namun sayangnya pihak pangkalan angkatan udara menolaknya karena di sana pun tak ada landasan pacu. Pihak pangkalan angkatan udara kemudian menyarankan Brooke untuk membawanya menggunakan truk. Brooke kemudian meminta bantuan ke dinas keamanan tambang yaitu Max Tully untuk mendatangi perusahaan ekspedisi truk kontainer. Singkat cerita, Max sampai di perusahaan ekspedisi. Ia bertemu langsung dengan ketuanya yaitu Jim Goldenroot. Max menyampaikan kalau pertambangan berlian sedang terjadi ledakan. Max meminta Jim untuk mengantarkan alat pengebor sumur yang beratnya kurang lebih 30 ton. Awalnya Jim menolak karena semua supirnya libur. Namun setelah mengetahui salah satu temannya ikut terjebak, Jim pun menyanggupi permintaan Max. Jim pun mengirim pesan ke supir dadakan. Mac dan Gurty yang butuh sekali pekerjaan langsung menuju kantor ekspedisi truk untuk mendaftar sebagai supir dadakan. Di sisi lain, Jim datang ke kantor polisi untuk membebaskan salah satu mantan sopirnya yang bernama Tanto. Tanto kemudian ditawari Jim untuk menyelesaikan misi menyelamatkan tambang berlian Kanada. Karena saudara Tanto juga korban dari tambang, akhirnya Tanto menyetujui tawaran Jim. Singkat cerita, Mac telah sampai di kantor ekspedisi. Jim juga tertarik untuk Mac dan adiknya Gurty yang memiliki keahlian dalam mekanik mesin. Sedangkan di tambang para pekerja mendengar bunyi dari pipa besi. Ternyata eksekusi tambang keduanya mengetuk-ngetik pipa untuk berkomunikasi menggunakan kode Morse. Untungnya salah satu pekerja bisa memahami kode tersebut. Ia menjelaskan kepada teman tambangnya bahwa bantuan akan datang. Mandor menjelaskan ke pekerja bahwa jika tim penyelamat tak datang dalam waktu 30 jam, maka mereka semua akan mati kehabisan oksigen. Kembali ke Jim, di mana Jim memberitahu kepada Mac jika kita berhasil menyelesaikan misi, maka mereka akan diberi hadiah uang sebesar $200.000. Namun uang tersebut dibagi 4 orang yaitu Mac, Gurty, Tanto, dan Vernay. Jim juga ikut dalam misi ini sebagai pemimpin perjalanan. Kelimanya pun mulai berjalan dengan 3 truk yang masing-masing membawa pengebor seberat 30 ton. Di perjalanan, Jim memberitahu arahan rute yang harus dilewati yaitu Danau Es, Danau Manitoba, dan Jembatan Tua. Mereka mulai memasuki rute Danau Es beku yang terus berjalan tanpa henti. Pagi harinya, Mac memberitahu Jim jika misi ini berhasil maka Mac akan membeli truk baru. Gurty juga menambahkan jika ia sudah membeli truk, ia akan memberi nama dengan truk. Singkat waktu, mesin truk yang dinaiki Jim tiba-tiba mogok. Mac dan Tanto yang berada di depan kemudian mundur untuk mengikat truk Jim lalu mendereknya. Gurty mencoba memperbaiki mesin truk dan saat itu juga ban trailer truk ambles. Gurty terjatuh sedangkan Jim yang mengikat truk kakinya terlilit
tali antara truk Jim dan truk Mac. Jim terus berusaha melepaskan tali, tetapi truk trailer terus tenggelam ke dasar tanah. Jim tak bisa berbuat apa-apa. Jim kemudian meminta Tanto untuk memutuskan untuk memotong talinya. Dengan terpaksa Tanto memotong talinya dan Jim mati tenggelam bersama truknya. Kini tinggal 2 truk trailer dan 2 alat pengebor. Mac dan Tanto melanjutkan perjalanan ke tempat tambang. Namun tak lama kemudian gelombang tekanan air muncul dari permukaan danau. Mac dan Tanto segera menambah kecepatan truknya masing-masing. Akan tetapi membuat masing-masing truk hilang kendali dan akhirnya kedua truk terbalik. Setelah truk terhenti, gelombang tekanan tiba-tiba berhenti yang diakibatkan massa berat kedua truk. Keempatnya mengikat ban truk yang membalikan truknya kembali. Di sini Virney mengotot kepada Mac untuk tak melanjutkan misinya, namun Mac menolak. Mac pun menunjukkan bahwa badai salju akan datang. Setelah itu Virney menceritakan kepada Mac atas kematian Jim. Ia mengklaim bahwa Tanto lah yang membuat mesin Jim mogok. Mac dan Virney menghampiri Tanto dan menuduh Tanto kalau ialah yang membuat Jim mati tenggelam. Mac mengklaim bahwa Tanto mengisi bahan bakar Jim menggunakan minyak goreng. Tanto yang tak tahu apa-apa mulai bingung karena ia merasa terpojok. Lalu ia mengeluarkan pistolnya untuk menakuti Mac dan Virney. Curti yang mantan veteran muncul dari belakang dan langsung mengambil pistolnya dari Tanto. Mac dan Virney berhasil membalikan truknya kembali, dan singkat cerita badai salju mulai menghampiri mereka. Mac dan Curti kemudian masuk ke dalam trailer untuk memperbaiki alat yang miring akibat terbaliknya truk. Namun saat itu juga Virney kemudian menutup pintu trailer lalu mengunci Mac dan Curti. Virney kemudian mengambil barang-barang Mac dan Curti dan dibawa ke truk Tanto. Di sini Virney menjelaskan bahwa ialah yang membuat Jim meninggal, jadi yang memasukkan minyak goreng ke truk Jim adalah Virney. Setelah itu Virney memukul Tanto hingga pingsan. Setelah itu Virney memasang dinamit di bawah truk Mac dan Curti berada lalu Virney pergi. Di dalam Mac dan Curti berusaha membuka kipas udara yang berada di depan trailer dengan menggunakan pipa besar. Keduanya akhirnya bisa membuka kipas udara tersebut dan keluar. Mac langsung melempar dinamitnya dan ledakan pun terjadi. Virney melihat ledakan tersebut dari kejauhan dan ia percaya bahwa Mac dan Curti sudah mati. Setelah ledakan meledak, ban depan truk tiba-tiba ambles. Mac dan Curti pun mengambil pipa untuk penopang penarik truk. Di saat ban depan truk hampir keluar dari kubangan, mesin penarik terlepas dan membuat trailer truk ambles ke dalam danau. Mac kemudian keluar dan mendapati Curti yang telah hilang. Mac melihat topi Curti di permukaan danau yang membuatnya langsung masuk ke danau untuk menyelamatkan Curti. Beberapa saat kemudian, Mac keluar sambil menyeret Curti keluar. Mac langsung memasukkan Curti ke dalam truk lalu menyadarkannya. Mac kemudian meminta maaf kepada Curti karena ia tak mau kehilangan adik kesayangannya. Singkat cerita, Virney telah sampai di jalur pertambangan dan ia bertemu dengan Cycle, dan ia memberitahu bahwa Mac dan Curti telah dieliminasi. Kemudian Cycle menginstruksi Virney untuk membunuh Tanto dan memastikan alat pengebor tidak akan datang ke pertambangan. Ternyata usul busuk Virney adalah dari Cycle. Cycle juga meminta Virney untuk menjatuhkan Tanto beserta truk trailer dari atas bukit agar terlihat seperti kecelakaan. Singkat cerita, Virney sampai di atas bukit. Di saat Virney akan membunuh Tanto, ia mendengar suara tikus di tas Curti. Virney pun mencoba memasukkan jarinya ke dalam ketika saat itu juga jarinya digigit dan Tanto memukul Virney dan langsung tancap gas sementara Virney masih berpegangan di truk. Virney pun melepas saluran bahan bakar yang membuat bahan bakar terbuang. Virney kemudian mengambil salah satu mobil dari kelompoknya untuk mengejar Tanto. Sementara Mac dan Curti baru saja sampai di jalur tambang. Keduanya langsung tancap gas untuk mengejar Virney. Namun di perjalanan mereka dikejar-kejar oleh kelompok Virney. Keduanya terus melawan kelompok-kelompok tersebut.
dan akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Mac dan Kurti kembali mengejar Vernay. Di sisi lain, Tanto mulai panik saat truk yang dibawanya mulai kehabisan bahan bakar. Tanto kemudian mengambil pistolnya untuk bersiap-siap menembak Vernay. Saat itu juga Mac datang. Vernay pun langsung memasuki mobilnya untuk kabur, tetapi ia terlambat karena Mac terlebih dahulu menabrak mobilnya ke arah jurang. Mobil tersebut terjatuh, akan tetapi Vernay masih hidup. Vernay kemudian mengambil dinamit lalu menuju ke atas bukit menggunakan motor salju. Mac dan Kurti mengisi bahan bakar truk Tanto dengan setengah bahan bakar milik truk Mac. Singkat waktu, Vernay telah sampai di atas bukit. Ia mulai menanam dinamit untuk meledakkannya. Mac, Tanto, dan Kurti melihat ledakan di atas bukit dan ledakan tersebut mengakibatkan gundukan es mengalami longsor. Ketiganya langsung tancap gas untuk menghindari longsor tersebut. Mac dan Kurti berhasil menghindari, namun tidak dengan Tanto. Tanto tertimpa tumpukan salju dan termasuk ranting pohon yang terbawa oleh longsoran salju. Mac lalu mencabut ranting pohon dari tubuh Tanto dan membawa Tanto ke dalam truk yang dibawa Mac. Kemudian ketiganya langsung pergi melanjutkan perjalanan. Vernay yang tugasnya belum kelar itu pun mengambil truk berwarna hitam lalu mengejar Mac dan terjadilah kejar-kejaran. Saat mereka melewati Danau Matitoba, Mac memutuskan melompat kembali ke truk yang ditumpangi Vernay. Keduanya kemudian berkelahi. Mac dan Vernay jatuh dari truk mereka kemudian memperebutkan truk tersebut. Mac sengaja mempercepat laju truk dan setelah itu keluar. Vernay yang mencoba mengendalikan laju truknya, namun tekanan danau kemudian bergelombang yang pada akhirnya Vernay dan truk yang ditumpanginya tenggelam ke permukaan danau tersebut. Singkat waktu, Kurti dan Tanto sampai di jembatan terakhir. Tanto kemudian mengambil alih kemudinya untuk menyeberangi jembatan tersebut. Ketika keduanya sampai di ujung jembatan, jembatan pun roboh seketika. Beberapa saat kemudian, truk tiba-tiba berjalan mundur. Tanto segera naik ke atas truk, sedangkan Kurti pun berusaha menutup pagar jembatan agar truk tak jatuh. Namun sayangnya Kurti malah terapit antara truk dan pagar jembatan. Tanto kemudian menggunakan karpet untuk menjalankan truknya dan berhasil. Mac datang dan langsung memeluk Kurti. Perlahan, hembusan nafas Kurti berhenti. Mac pun menangis karena adik kesayangannya pun telah tiada. Mac dan Tanto pun melanjutkan perjalanannya ke tempat tambang. Sementara itu, Perdana Menteri dari pemilik tambang baru saja datang untuk menemui Cycle. Saat mereka berunding karena tim penyelamat tak kunjung datang, saat itu juga alarm darurat berbunyi. Ternyata alarm tersebut berbunyi untuk menyambut kedatangan Mac dan Tanto. Dengan cepat, para pekerja tambang memasang alat bor untuk menyelamatkan pekerja tambang yang terjebak yang hampir mati. Semua orang berkumpul di depan sumur terowongan dan satu persatu pekerja yang terjebak mulai dikeluarkan, membuat semua orang bersorak bahagia. Tanto kemudian bertemu dengan saudaranya kembali. 3 bulan kemudian, Tanto bekerja di garasi Golden Road sebagai mekanik. Tanto didatangi Mac yang sekarang telah membeli truk baru untuk mengenang Kurti, dan Mac memasang plat nama bertulis truk yang pernah Kurti katakan, dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.